Assalamualaikum pemirsa, para subscriber maupun Anda yang baru menemukan channel ini. Ini adalah channel tutorial tentang berbagai ilmu dan pengalaman seputar servis elektronik. Jika Anda berkenan silahkan di subscribe channel ini. Dan sekiranya bermanfaat silahkan disimak video-video saya yang lainnya tentang perbaikan elektronik. Dan untuk teman-teman yang masih setia menyaksikan video-video saya, mudah-mudahan tutorial-tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Walaupun masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Dan atas dukungan teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal kebaikan untuk saya dan teman-teman semua. Baik pemirsa dan teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kipas angin merek Maspion. Ini sudah kita coba tadi, tidak bisa berputar sama sekali. Akan kita bongkar dulu untuk mencari kerusakannya. Akan kita lihat apakah kapasitornya yang sudah rusak, atau mungkin bosingnya yang sudah macet, atau mungkin ada gulungan yang putus, atau bahkan termofuse-nya yang sudah mati. Untuk teman-teman semua yang baru belajar, silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah wawasan dan pengalaman Anda tentang perbaikan elektronik, khususnya kipas angin. Ini akan kita lepaskan semua bodinya karena akan kita bongkar dinamonya ya lur. Untuk perbaikan kipas angin ini rata-rata dan hampir semua pasti membongkar semua bodinya. Tapi jangan menjadi beban karena untuk membongkar bodi kipas angin ini sangat mudah sekali. Apalagi kalau yang sudah terbiasa ya lur, kalau cuman urusan membongkar bodi maupun dinamo kipas angin ini sangat cepat sekali. Begitu juga dengan memasangnya kembali, ini juga tidak seberapa rumit ya lur. Walaupun Anda belum pernah sama sekali, tentunya tidak akan kesulitan. Kemudian untuk teman-teman yang baru belajar, kipas angin ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai pembelajaran sebelum Anda memperbaiki perangkat-perangkat lainnya yang lebih rumit lagi ya lur. Karena di sini akan banyak sekali pengalaman dan ilmu yang Anda dapatkan sebagai bekal untuk memperbaiki perangkat lainnya yang lebih rumit lagi ya lur. Ini bodi sudah kita lepaskan semua. Selanjutnya akan kita lakukan langkah-langkah seperti biasa yang kita lakukan pada saat melakukan proses perbaikan kipas angin ya lur. Ini akan kita lepaskan dulu kapasitornya untuk nanti kita melakukan pengukuran. Untuk teman-teman jangan sampai salah pada saat melakukan pengukuran. Kabel yang kita ukur adalah kedua kabel yang menuju ke dalam dinamo ya lur, yaitu kabel yang berwarna hijau dan coklat. Kemudian pada saat melakukan pengukuran, kabel avometer dibolak-balik tidak masalah ya lur. Kalau memang ada yang putus, walaupun dibolak-balik, jarum avometer tetap tidak akan bergerak. Dan itu bisa kita lihat sudah kita ukur dan ternyata jarum avometer bergerak, berarti sambungan tidak ada yang putus dan kemungkinannya ini yang mati adalah termofuse-nya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan kita bongkar dulu, karena ini baru perkiraan yang kita simpulkan berdasarkan dari hasil pengukuran ya lur. Langkah selanjutnya akan kita lakukan pembongkaran dinamo. Dan perlu teman-teman semua ketahui, pada saat melakukan pembongkaran dinamo, ini rahasianya terletak pada kesabaran dan ketelitian. Karena kesabaran dan ketelitian ini akan sangat menentukan keberhasilan kita pada saat melakukan perbaikan kipas angin ya lur. Karena yang akan kita bongkar dan yang akan kita cari kerusakannya ini adalah kawat gulungan yang sangat kecil sekali ya lur. Apalagi kalau kita menemukan kabel yang sudah kaku, kemudian kawat gulungan aluminium yang sudah rapuh, tentunya ini akan sangat menyulitkan sekali. Maka disinilah pentingnya kita perlu kesabaran dan ketelitian. Kalau hanya bermodalkan pinter saja tanpa adanya kesabaran dan ketelitian, saya jamin pasti akan gagal ya lur. Apalagi nanti teman-teman kalau sudah banyak pelanggan, maka permasalahannya akan semakin kompleks. Bukan hanya mikirin susahnya mencari kerusakan, tapi juga harus benar-benar sabar melayani pelanggan dari berbagai macam sifat dan kelakuan ya lur. Apalagi nanti kalau teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan tidak mengenakan dari pelanggan, maka disinilah kesabaran kita benar-benar akan diuji.
Tapi bagi saya secara pribadi ini adalah hikmah dan pelajaran sebagai proses pendewasaan diri dan pematangan mental untuk bekal kita menjalani kehidupan ini supaya lebih baik lagi ya lur. Ini dinamo kipas angin sudah berhasil kita buka dan itu bisa teman-teman saksikan kabelnya sudah kaku dan tali pengikatnya juga sudah lepas semua. Ini harus benar-benar hati-hati. Apalagi kabel speed yang menuju ke dalam dinamo ini kan melalui lubang seperti ini ya lur. Ini agak sedikit menyulitkan pada saat mengangkat gulungan dinamo ini, makanya harus benar-benar hati-hati. Dan ini adalah salah satu contoh pembongkaran dinamo yang sangat menyulitkan sekali. Ini kalau menemukan kasus yang seperti ini benar-benar bikin pusing ini lur. Ini kalau nggak hati-hati ketarik sedikit saja bisa putus semua sambungannya ini lur. Ini akan kita cari dulu termofuse-nya. Kita cari pelan-pelan. Ini sudah kelihatan sepertinya ini kaki termofuse-nya. Coba kita lepaskan isolatornya. Sudah kita temukan kedua kaki termofuse. Selanjutnya akan kita ukur menggunakan avometer. Ini posisi kaki termofuse masih tersambung ya lur, belum kita lepaskan. Coba kita ukur. Akan kita ukur di kedua kaki termofuse. Dan ternyata jarum avometer bergerak, berarti termofuse masih dalam keadaan bagus. Tapi ini di luar perkiraan kita ya lur, karena berdasarkan hasil pengukuran di awal tadi yang kita lakukan, kita ukur di kedua kabel kapasitor ternyata masih nyambung. Maka kita berkesimpulan bahwa yang mati adalah termofuse-nya. Tapi setelah dilakukan pengukuran ternyata termofuse masih dalam keadaan bagus. Berarti ini kemungkinannya ada sambungan yang putus ya lur. Ini akan kita cek satu persatu di setiap sambungannya. Akan kita lihat apakah ada yang putus atau tidak. Dan sekaligus ini akan menjadi pengalaman baru untuk kita semua bahwa prediksi yang kita lakukan tidak selamanya benar walaupun sudah didukung dengan hasil pengukuran. Maka disinilah pengalaman sangat berperan sekali untuk mengambil langkah dan tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Ini sambungan sudah kita cek semua, ternyata masih bagus, tidak ada yang putus sama sekali. Tinggal sambungan yang terakhir ini akan kita cek. Dan sambungan ini menjadi harapan terakhir, mudah-mudahan yang putus ada di bagian sini. Karena kalau sampai tidak ketemu sambungan yang putus maka waktu perbaikan akan lebih lama lagi. Sementara masih banyak perangkat lain yang harus kita perbaiki ya lur. Dan ini sudah kelihatan ada satu kabel yang putus. Kawat gulungan yang terhubung ke kabel warna merah ini kan ada dua ya lur. Ini cuman satu yang putus, tapi nanti akan kita putus semua supaya mudah untuk menyambungnya kembali. Ini kita buang saja isolatornya karena sudah kaku. Kawat gulungan sudah kita bersihkan, selanjutnya akan kita sambungkan ke kabel warna merah. Kemudian kita solder sambungannya biar kuat. Ini kan kawat gulungannya kuningan ya lur, jadi kalau disolder ini bisa nempel dengan timah. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua kawat gulungan ini bisa disolder. Seperti kawat gulungan yang berbahan aluminium ini tidak bisa disolder karena aluminium tidak bisa menempel dengan timah. Ini sambungan sudah selesai kita solder, selanjutnya akan kita pasang isolatornya, kemudian akan kita pasang tali pengikatnya. Proses perbaikan sudah kita selesaikan. Tinggal kita rapikan, selanjutnya kita pasang dinamonya. Tapi sebelum kita pasang dinamonya ini akan kita kasih pelumas dulu ini di bagian as dan bosingnya supaya perputaran dinamo bisa menjadi lancar. Mumpung dibongkar ya lur, jadi apapun yang bisa kita lakukan usahakan berikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Walaupun tidak diminta, sekiranya ada yang perlu dibersihkan ya kita bersihkan.
Kalau masalah bayaran itu urusan belakang ya lur, ndak usah terlalu dipikirkan. Karena terkadang kita sudah jujur alat plus biaya servis habis 50.000, terkadang justru malah dikasih 100.000. Kita kasih kembaliannya yang 50.000 terkadang ndak mau ya lur. Ya udah untuk sampean aja mas. Makanya kalau masalah biaya itu ndak usah terlalu dipikirkan ya lur. Yang harus kita pikirkan itu bagaimana caranya perangkat yang kita perbaiki ini bisa jadi dan kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan gitu ya lur. Ini dinamo sudah selesai kita pasang semuanya. Selanjutnya akan kita coba dulu sebelum kita pasang baling-balingnya. Kita colokkan ke listrik dan itu dinamo kipas angin sudah bisa berputar lagi. Walaupun proses pembongkaran dinamo sangat menyulitkan sekali, tapi alhamdulillah dinamo kipas angin sudah berhasil kita perbaiki ya lur. Dan ini setelah kita pasang baling-baling, alhamdulillah dinamo sudah bisa berputar dengan normal lagi. Dan saya kira cukup sekian proses perbaikan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.